Hai, minasan konnichiwa. Genki desu ka? Baik, kembali lagi bersama saya Heru di belajar bahasa Jepang dari LPK MBN. Kali ini saya akan membahas materi tentang bab 4 di Minami Hoko 1. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Baik, di bab 4 ini nanti kita akan membahas tentang kata kerja ya, kata kerja mas, pertama, yang kedua ada konjugasi kata kerja mas, ketiga ada kata benda waktu, ini keterangan kerja, keempat ada kata benda kara, kata benda made, dan kelima ada kata benda to dan kata benda, dan yang terakhir ada kalimat ne. Baik, kita mulai yang pertama yaitu kata kerja mas ya. Kata kerja mas adalah imbuhan akhir pada kata kerja dan dipakai untuk menentukan rasa hormat kepada lawan bicara. Artinya bentuk mas ini adalah bentuk hormat ya, bentuk secara hormat umum di dalam kata kerja. Sebagai contoh, yang pertama ada nemas ya. Nemas itu artinya tidur. Yang kedua ada okimas. Okimas artinya adalah bangun tidur. Terus yang ketiga ada hatarakimas, artinya bekerja atau pekerjaan ya. Ini poin pertama. Untuk selanjutnya yaitu ada tentang konjugasi kata kerja mas. Nah, apa itu konjugasi? Konjugasi adalah perubahan bentuk kata kerja menurut waktunya, termasuk kayak waktu lampau, non lampau, dan negatif lampau ya. Berikut ini ada contoh jenis kata kerja, berikut juga konjugasinya atau perubahan bentuk waktunya. Di sini ada dua ya. Pertama ada non lampau, yang kedua ada lampau. Nah, contoh yang pertama ada positif lampau nih. Positif lampau ada okimas ya, artinya bangun tidur. Bentuk lampaunya maka berubah ya menjadi okimasta. Oke, untuk positif lampau menjadi okimasta, yang tadinya mas berubah menjadi masta ya akhirnya ya. Dan yang jenis yang kedua ada bentuk negatif, ada dua ya, lampau dan non lampau juga. Untuk yang pertama negatif non lampau, contohnya ada okimasen. Okimasen itu artinya tidak bangun ya, tidak bangun. Nah, bentuk lampaunya maka menjadi okimasen desta, sama saja maknanya tidak bangun tapi konteksnya adalah lampau. Lampau itu berarti sudah terjadi ya, bisa 1 jam yang lalu, 1 menit yang lalu, atau 1 hari yang lalu. Nah, ini untuk konjugasi kata kerja ya. Selanjutnya ada kata benda. Nah, di sini kata benda di sini menerangkan keterangan waktu ya. Kata benda menerangkan waktu, diikuti partikel ni dan kata kerja. Oke. Partikel ni di sini dipakai untuk menyatakan waktu ya. Bermacam-macam, bisa jam, hari, tanggal, bulan, ataupun tahun. Tapi untuk keterangan waktu yang bukan bilangan atau yang bukan berbentuk angka itu tidak perlu pakai partikel ni ya. Sedangkan keterangan waktu hari itu boleh pakai partikel ni, boleh tidak pakai ya. Di sini partikel ni mempunyai makna di ya. Contohnya yang pertama ada Rokuji ni okimas ya. Yang pertama ada Rokuji ni okimas. Saya bangun di jam 6. Rokuji ni okimas. Saya bangun di jam 6 ya. Oke, dan perlu diketahui dalam grammar bahasa Jepang kata kerja selalu diletakkan di akhir ya. Ini buktinya Rokuji ni okimas. Okimas di sini kata kerja ya, buktinya diletakkan di paling akhir ya. Predikat atau kata kerja selalu diletakkan di paling belakang ya. Terus contoh yang kedua di sini ada menyatakan bulan ya. Ichigatsu ni Nihon e ikimasu ya. Ichigatsu ni Nihon e ikimasu. Artinya saya pergi ke Jepang di bulan Januari ya. Sesuai deskripsi di atas, untuk keterangan non bilangan itu bisa pakai ini, bisa pakai enggak, bisa enggak ya. Kebetulan di sini adalah bulan, boleh pakai ini, boleh enggak. Ichigatsu ni Nihon e ikimasu ya. Terus selanjutnya contoh yang ketiga ada kino benkyou shimashita. Kino benkyou shimashita.
kemarin saya telah belajar ya. Nah, di sini kenapa tidak pakai ini? Karena ada keterangan waktu non bilangan ya. Maka tidak usah pakai ini. Di sini bisa kino ya. Tidak hanya kino, contohnya ada kyo ya. Asita ya, keterangan waktu kino, asita, asate itu tidak perlu pakai partikel nih ya. Artinya kino benkyou shimashita. Artinya kemarin saya telah belajar. Karena di sini keterangan waktunya adalah kino yang maknanya kemarin, maka kata kerjanya berubah ya. Yang tadi konjugasi ya, berubah menjadi bentuk lampau. Yang tadinya benkyou shimasu menjadi benkyou shimashita. Kino benkyou shimashita. Kemarin saya telah belajar. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada rumus kata benda satu. Nah, kata benda satu di sini menyatakan waktu ataupun tempat ya. Terus disambung dengan kara, dilanjut dengan kata benda dua, masih menyatakan waktu dan tempat, diikuti dengan made ya. Nah, kara di sini menunjukkan titik pemulaan waktu ataupun tempat, sedangkan made menunjukkan titik akhir waktu ataupun tempat ya. Kalau diartikan kara itu artinya dari, made itu sampai. Baik, kita langsung ke contoh kalimatnya. Ada watashi wa kuji kara goji made hatarakimasu ya. Watashi wa kuji kara goji made hatarakimasu. Artinya saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 ya. Contoh yang kedua ada Jakarta kara bukashi made 2 時間 kakarimasu. Jakarta kara bukashi made 2 時間 kakarimasu. Artinya dari Jakarta sampai Bekasi membutuhkan waktu atau memerlukan waktu 2 jam. Di sini kenapa saya bikin contoh 2? Karena sesuai rumus ya, kata benda bagi yang pertama atau yang kedua menyatakan waktu ataupun tempat. Kebetulan yang pertama di sini ada kujikara yaitu menyatakan waktu ya. Untuk yang contoh kedua ada Jakarta kara Bekasi made. Jakarta itu nama tempat ya. Berarti sesuai rumus, bisa 2 bentuk ya. Yang penting lingkup waktu dan tempat. Untuk rumusnya seperti di atas. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Di sini ada rumus kata benda pertama diikuti partikel to dan kata benda kedua ya. Fungsi partikel to di sini maknanya dan. Artinya untuk menyatakan keberadaan kata benda ya, maknanya dan. Contoh, kita langsung ke contoh saja. Watashi to Tanaka-san wa gakkou e ikimasu. Watashi to Tanaka-san wa gakkou e ikimasu. Saya dan Tanaka pergi ke sekolah. Ya, saya dan Tanaka pergi ke sekolah. Terus contoh yang kedua ada Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Liburnya atau libur di hari Sabtu dan Minggu ya. Liburnya hari Sabtu dan Minggu. Seperti keterangannya, rumusnya itu partikel to di sini adalah fungsinya sebagai maknanya dan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Terakhir adalah kalimat ne. Nah, ne di sini berfungsi untuk penegasan ya. Untuk penegasan sebuah kalimat terhadap lawan bicara di akhir kalimat ya. Untuk ne sendiri di sini maknanya iya sebagai penekanan ya. Contoh, Kyou wa hontou ni atsui desu ne. Kyou wa hontou ni atsui desu ne. Artinya hari ini benar-benar panas ya. Ini contohnya. Kurang lebih seperti itu. Berarti fungsi ne di sini berakhiran ya kalau dalam bahasa Indonesia. Fungsinya adalah untuk penegasan sebuah kalimat terhadap lawan bicara ya, biasanya diletakkan di akhir kalimat. Oke. Yang selanjutnya ada rensu ya. Silakan teman-teman semua setelah melihat video tadi, teman-teman semua bisa latihan ya, ubah kalimat dalam bahasa Jepang sesuai di sini ya. Oke, minasan ganbatte kudasai ne. Arigatou gozaimasu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya.